Halo Felisa. Halo, Oke, gimana kabarnya? oke. Baik ya? Oke. Baru masuk kapan? Senin kemarin Iya, berarti ya? Senin Senin ini. Oh iya, Senin ini ya berarti ya minggu ini. Mm-mm. Oke. Udah mulai belajar atau baru pengenalan? Baru pengembangan aja. Oh, baru pengenalan ya? Oke. Mm-mm. Oke. Kemarin kita bahas dari sini ya, dari saya. Iya, Oke ya. Eh, tapi saya udah lumayan lupa. Oh, oke. Yang opposite, adjacent sama hipotenusa ya? Sin, cos, dan Eh, tangan ya. iya, Oke ya. Oke. Kita bahas ulang ya. Bentar. mm, Tapi udah mulai belajar matematika atau belum? belum bener-beneran udah mulai sih. Oke ya. Oke. Kemarin kita bahas tentang segitiga siku-siku ya. Jadi trigonometri itu pokoknya membahas tentang segitiga siku ya. Ini Mm, bukan Pitagoras sih sekarang ya. Lebih ke trigonometri ya. iya, Trigonometri. Metrik. Ya, oke. Trigonometri. Ada kemarin yang disebut dengan hipotenusa tenus. ya. Hipotenusa. Ada juga adjacent ya, Mhm. sama opposite. Opposite. Nah, kalau misalkan ada sudut alfa di sini ya, yang sudah pasti itu kan miring ya, Felisa ya. Mm-mm. Miringnya itu yang mana berarti? Yang Miringnya yang yang bagian yang paling atas yang panjang. yang paling panjang ini ya. Ini disebut Mm-mm. dengan hipotenusa ya. Hipotenusa. Nah, masalahnya kita antara adjacent sama opposite ini kadang suka ketuker ya. Intinya Iya. gini Felisa ya. Opposite ini artinya kan depan ya. Depannya Mm. apa yang dimaksud? Yaitu depan sudutnya yang dimaksud ya. Misalkan opposite sudut alfa ya. Ini alfa. Ya. Jadi kalau misalkan depannya sudut alfa itu yang mana? Yang bawah atau yang Yang kiri? Depannya. yang depannya Hmm. Depannya itu yang berdiri atau yang ini yang tidak yang berdiri? berdiri. Yang berdiri, betul ya. Jadi yang berdiri itu adalah si opposite-nya ya. Oke? Jadi ini opposite. Opposite. Gitu ya. Sedangkan yang adjacent itu kan samping ya. Artinya samping itu yang dimaksud tuh samping dari sudutnya ya. Mm-mm. Sudut alfanya gitu. Kalau samping sudutnya itu berarti yang mana? Oh ya, kadang ada yang bingung nih. Sampingnya itu antara yang miring atau yang ini ya. Kalau miring tuh udah jelas kan ya yang panjang ya. Iya, Ya. Jadi mau nggak mau samping itu berarti yang mana? Yang yang bawah. bawah, bukan yang atas. Walaupun di sini kelihatannya ada dua sampingnya ya. Bisa yang Mm-mm. hipotenusa atau yang ini. Tapi karena udah dimiliki hipotenusa yang panjang itu, berarti ya mau nggak mau samping itu adalah yang bagian bawah ya. Oke? Iya. Paham ya? Jadi apa namanya? Adjacent-nya yang bawah ya. Adjacent gitu ya. Nah, setelah kita udah kenal antara depan, samping sama miring, sebenarnya yang pertama-tama sih kalau misalkan Selisa bingung mana hipotenusa, mana opposite, mana adjacent,
Kira-kira biar gampang Felisa pilih tebak yang mana dulu kalau misalkan ngelihat suatu segitiga siku-siku. Pertama-tama. Hipotenusa. Betul, hipotenusa. Karena dia yang paling gampang ya. Dia yang Iya. paling panjang istilahnya ya. Atau kalau di sini ada sudut siku-sikunya berarti si miringnya itu hipotenusanya itu di seberangnya yang ini ya. Gitu. Iya. Setelah ketemu hipotenusa, antara adjacent sama opposite ini bebas. Tapi sih aku lebih milihnya yang opposite dulu ya. Karena kita nebak depannya sudut alpha itu yang mana? Berarti opposite-nya. Nah, sampingnya tinggal adjacent-nya gitu ya. Oke? Mm-mm. Oke. Oke ya. Nah, kalau kita udah tahu hipotenusa, adjacent, sama opposite, kita bisa nentuin antara sin, cos, dan tangen ya. Sin, cos, dan tangen. Ya. Kalau sin itu perbandingan antara atau gini, nanti ada perbandingan antara depan per miring. Depan itu berarti yang opposite ya. Berarti Mm-mm. opposite per hipotenusa ya. Opposite. Aku singkat aja ya. Op dan hi ya. Hipotenusa. Kalau cos Apa ya? hmm, Em, dia mirip kayak sin, bedanya atasnya bukan opposite. hipotenusa Hipotenusanya tetap di bawah. adjacent. Adjacent ya. Adjacent. Gitu. Terus yang tangan. Tangan itu Opposite sama adjacent. betul ya. Depan per miring. Opposite per adjacent ya. Uh-uh. Mm. Nah, biasanya kalau Indonesia ya, jadi kamu bebas ya mau milih. Kalau dalam konteks Indonesia, ini biasanya gini, Felisa. Sin itu depan per miring ya, Oh iya, depan per miring. Kalau di kos itu, di sekolah hmm, juga kayak gini. oh iya, bukan Inggris berarti? Enggak, soalnya guru Oke. aku seharusnya nggak jadi sama bahasa Inggris kan, tapi ya jadinya gitu lah. Oh, oke. Yaudah kita ikutin aja ya, yang kayak gini ya berarti ya. Mm-mm. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tangan itu depan per samping. Ini udah banyak membantu banyak orang cara pengapalan seperti ini, Kalisa ya. Hmm. Banyak orang udah ngapalin seperti ini dan apa ya? Dan ya itu gak pusing kalau kita udah hafal kayak gini ya. Jadi misalkan ditanya sin, oh berarti perbandingan antara depan dan miring. Cos berarti samping per miring, tangan itu depan per samping. Makanya ada apa? Istilah atau penghafalan seperti ini, Felisa. Sin, demi, cos, sami, tan, desa gitu ya. Jadi sin demi, cos, sami, tan, desa. Jadi misalkan ditanya sin, sin itu apa rumusnya? Berarti sin demi berarti depan per miring gitu ya. Cos sami berarti samping per miring ya. Terus kalau tan desa berarti tangan itu adalah depan Samping. per samping gitu ya. Ini boleh kamu ubah ya. Berarti yang ini pertama kamu cari miringnya dulu ya. Miring. Setelah kamu cari miring, terus kamu tinggal cari depannya sudut alfa itu yang mana. Berarti itu yang disebut dengan depan ya. Gitu. Jadi yang dimaksud depan itu ya depan sudut alfanya ya. Gitu. Terus adjacent. Adjacent itu samping. Samping apa berarti ini? Samping apanya ini? Kalau samping? Samping Eh, dari samping dari adjacent dari alpha. betul, sampingnya sudut alfa gitu ya. Oke. Ini gak harus melulu alfa ya. Bisa aja bentuknya Iya, kayak gini. Kadang theta. ada sebutnya theta ya. Theta yang 0 terus dicoret ya. Kadang Iya. theta itu bebas ya.
Terus kadang juga beta biasanya ya. Beta. Beta tuh yang hurufnya B tapi ininya buntut ekornya itu panjang gitu ya. Tadi Oke. pagi pakai teta. Oh, pakai teta ya. Berarti Oh, boleh pokok pakai teta juga. Ini cuman simbol aja ya. Jadi Oke. bebas mau pakai apapun gitu. Oke? Oke. Oke ya. Nah, jadi ini berarti tadi pagi bahas trigonometri. Iya, cuman sampai ini tapi Oh, oke. Gitu ya. Jadi itu adalah eh apa? Dasarnya ya. Dasarnya itu iya. seperti ini ya. Ini ada sindemi, sindemi, terus apalagi Terus sami ya, kosami dan dan bisa. tandesa ya. Jadi kalau hafal segini aja udah bagus ya. Kalau udah Iya. hafal ini, karena hafalan ini itu udah dipakai apa ya? Udah dipakai banyak orang dan membantu banget ini gitu Felisa ya. Oke. Mm-mm. Oke. Gitu ya. Terus apa lagi? Nah, ini ya yang kita apa? Waktu itu udah bahas ya. Iya. Sin, iya. Waktu itu kita udah sempat bahas ya. Misalkan Iya. yang mana ya? Misalkan ini sin P. Sin itu kan depan per sin itu demi ya. Depan per miring ya. Depannya sudut P yang mana? Depannya 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 sudut P. RQ. RQ. RQ itu apa panjangnya? Di sini udah disebutin. Iya. Y, betul ya. Artinya Y per miring. Miringnya yang mana? Miring yang Z. Z. Berarti per Iya. Y per Z. Makanya di sini waktu itu kita tulis Y per Z ya. Gitu. Oh, Terus cos P. Cos P itu berarti cos itu masih ingat? terus Cos Kosami. kosami artinya Kos samping miring samping per per miring. miring. Sampingnya yang Sampingnya sampingnya sudut P. Sampingnya Y. sudut P. Hmm? Z. Kalau samping sudut P, ini kan P ya. P ini yang ini kan ya. Kalau ini kan yang Q. Tapi kalau yang sudut sampingnya sudut P, Z. X. X betul. Karena dia di sampingnya kan ya. Gitu. Kalau ini per miring, berarti per Z. Oke? Oke. Gitu. Makanya di sini kita samping per miring atau X per Z ya. Oh iya, ada cos P terhadap ini kayak terhadap P, ada yang terhadap Q, Felisa. Jadi mereka beda ya, Felisa ya. Hmm. Ada yang terhadap P, ada yang terhadap Q. Misalkan cos P, apakah sama dengan cos Q, Felisa? Kira-kira Terus sama dengan cos Q. Kira-kira sama nggak? enggak. Enggak sama. Jadi kalau ini kayak ini pandang kayak kalau menurut P cosnya itu seperti ini X per Z. Tapi menurut Ki cosnya sama nggak? X per Z juga. Kan beda ya. Tapi menurut sudut Ki samping per miringnya adalah Y per Z gitu ya. Jadi sudut P dan sudut Ki ini dua hal yang berbeda ya. Biasanya di soal tuh bukan kayak gini. Kadang sudut theta dan sudut alfa misalkan ya ini si tetanya
Terus ini si alpanya yang bawah. Itu. Nah, antara sudut alfa dan sudut Ki jangan sampai ketuker karena mereka beda. Misalkan ditanyain soalnya cos theta, artinya kamu fokusnya ke yang mana? Sudut theta atau sudut alfa yang ini? Eh, Kalau misalnya Theta. ditanyanya, betul ya, fokusnya ke yang theta, jangan ketuker sama yang ini. Tergantung soal ya. Kalau diminta theta berarti yang ini misalkan. Kalau yang alfa berarti yang ini gitu ya. Oke? Paham ya? Jadi ini sin P itu Y per Z. Ternyata sin Q-nya sama nggak Y per Z juga? Sin Q. Sin Ki. em, Kalau dari sini sama nggak P sama Q sinnya? Enggak. Nggak sama ya. Kalau Enggak sin sama. P mah Y per Z ya. Kalau sin Q itu X per Z. Gitu ya. Oke? Oke. Ya. Oke. Gitu. Kalau misalkan aku tanya Felisa, cos Q, cos Q. Masih ingat nggak cos itu apa? Itunya Kos singkatannya. Kosami. Kosami, betul ya. Kosami. Kalau kosami artinya samping per Samping miring. miring ya. Berarti yang mana? Samping Samping yang Ki. Y. Y berarti Y per Miring yang Z. Z, betul ya. Oke, paham ya? Kalau tangan Ki. Tangan masih ingat? Tan Eh, sindemi, kosami, tan. Tandesa. Betul, tan desa. Ya, berarti depan per samping ya. Depan ke samping. Tan itu depan per samping. Berarti depannya sudut Ki yang mana? Z. Oh, depannya Y. Loh, depan. Oh, depan. depan yang sudut Ki ini X. X ya. Berarti X per samping X terus samping Y. Y, betul ya. Berarti X per Y gitu ya. Oke. Kalau sin Ki-nya sin Ki, sin Ki. Sin. Kalau sin itu apa? Sin. Sin. Sin D, Sindemi. demi. Berarti depan per miring. Depannya berapa? Depannya sudut Ki. X. X per Y. miringnya Z. Z gitu ya. Paham ya? Mm-mm. Ini sama kayak yang ini kan ya. Sin Ki X per Z. Ini sama. Cos Ki Y per Z. Di sini juga sama. Y per Z. Tangan Ki X per Y. Di sini juga X per Y. Gitu ya. Mm. Oke. Mm. Nanti buat yang P juga sama nanti kayak gini ya, Felisa ya. Oke. Oke. Nah, kalau yang ini waktu itu kemarin kita menggunakan kalkulator ya. Dan memang disuruhnya menggunakan kalkulator juga ya. Beli soalnya. Oh, udah beli? Belum. Oh, belum. Kan Belinya kalkulator yang saintifik ya, bukan yang soalnya kalkulator. soalnya mau beli kemarin tapi mahal banget. Iya, memang mahal. Sekitar 400, 500. Emang buat saintifik itu apa ya? Fungsinya itu emang banyak, Felisa, makanya dia jadi mahal gitu. Dan memang kalkulator dari Casio ya biasanya ya. Dia itu kan Iya, udah terkenal bagus, jadinya apa? Emang mahal gitu. iya, Mahalnya 500 karena dulu. waktu itu aku beli juga segitu Felisa buat kalkulator saintifik.
gitu. Karena kalau kuliah tuh wajib. Oh, Tapi Felisa sekolah bawa HP kan ya? iya, tapi nggak dibolehin kalau pakai HP. Oh, tapi pas Felisa ngechat aku siang-siang di Enggak, pas istirahat ya? Oh enggak ya? nggak boleh pakai HP untuk calculator. Oh, buat kalkulator. Oke ya. Oh, Oke. Berarti buat harus kalkulator beneran ya? Jadinya iya. ya. Hmm, Oke. Tapi kalau misalkan yang di online, kalau kalian cari itu ada yang sekitar 50.000 juga ada. Gitu ya. Oh, oke. Ada. Kalau Felisa lihat di online. Oke. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Kita lanjut nomor. Enggak ya, kita review lagi ya. Nah, ini juga sama ya sebenarnya ya. B B ini Z-nya B meter, A meter ya. C meter. Ini B, ini A, ini C. Gitu ya. Misalkan ini sin M. M itu yang ini ya. Berarti ya. Iya. Ini M. Sinnya berarti yang mana ke mana? Sin itu kan depan per miring ya. Sin demi itu depan per miring. Berarti depannya itu yang ini C ya. B, Ini B, C, sorry. Ini C. nggak tahu waktu itu kenapa ya aku tulis B ya. Pokoknya Hmm. ini C ya. Ini C per miring. Kira-kira miringnya yang mana? Miring Miring yang itu A. yang A, betul ya. Jadinya C per A. C per A. Maka sin M-nya adalah C per A gitu ya. Tangan M. Tangan M. Kalau tangan Tandesa. betul tandesa ya. Tangan M itu tan itu desa ya. Berarti depan per samping. Berarti yang mana? Depannya mana, sampingnya mana? Depan C Depan per C, samping B. B, betul ya. Jadi depan per sampingnya adalah C per B ya. Gitu. Lalu cos N. Cos N. Kalau cos itu apa? Kosami. Kosami ya. Sa per mi. Artinya samping per miring ya. Samping N-nya mana? Samping sudut N. B. N? O N. Tadi M ya. Sekarang mah N. Kalau sampingnya N apa? C. C, betul ya. C per miring ya. C A. A gitu ya. Oke. Makanya di sini tangan M sesuai ya. C per B. Cos N itu C per A gitu ya. Iya. Oke. Oke. Ya. Itu terus lagi ya. Nah, terus kemarin kita udah apa? Pakai calculator. Pakai kalkulator ya. Ini pakai kalkulator saintifik ya. Tinggal dimasuk-masukin gitu Iya. ya. Oke. Nah, ini ya pengaplikasian trigonometri rasio untuk mencari sisi yang tidak diketahui dari segitiga siku ya. Nah, calculate the value of the yang nggak diketahui. Iya. Oke. Ini yang ini kita menggunakan using sin rasio ya. Sin apa rasio sin berarti ya.
Masih ingat sin itu apa? Singkatan itunya? Sin sama dengan? sin demi. Betul, berarti depan per miring ya. Depan per miring. Jadi kalau misalnya ada sin alfa, ini alfa ya, atau theta ya, sin theta, maka dia perbandingan antara depan banding miring gitu ya. Oke? Mm. Nah, kita coba misalkan yang ini, yang A ya. Yang A. Ini menggunakan rumus sin ya. Kenapa sin? Karena di sini diketahui sudutnya, diketahui miring, yang ditanyanya yang mana? Ini termasuk depan atau samping? Yang X cm ini. Depan sudutnya Depan. atau samping sudutnya? Depan sudutnya. Apa yang kita gunakan ketika diketahui depan, diketahui miringnya? Ini yang kita tahu. Sin. Yang sin, betul. Jadi kita gunakan sin ya. Sin alfa sama dengan depan per miring. per miring, betul ya. Jadi kalau ada sin alfa sama dengan depan per miring. Kita masukkan nilai derajat sin alfanya berapa di sini? Nilainya 72 derajat ya. 72 derajat kita masukin aja ya. Sama dengan depannya berapa depannya? Diketahui nggak? X. X. Kita tulis aja X ya. X miringnya 12. 12 ya. Nah, kita mau mencari apa di sini? Nilai X. apanya? X-nya. Gimana cara mencari nilai X-nya? Pertama, Uh, ini sini ya, sin 72 derajat. 12-nya kita pindahin jadi perkalian ya, Felisa ya. Oke? Gitu ya. Jadi si 12-nya kita pindahin. Intinya gini ya, kalau misalkan ada pembagian, kita pindahin ke ruas sebelahnya, asalnya pembagian menjadi apa di sini? Kita naikin. Menjadi perkalian. Sebaliknya, kalau misalkan ada perkalian di sini, misalkan 12 atau 20 dikali sin ini misalkan. 20-nya mau kita pindahin ke bawah. Menjadi apa dia kalau kita pindah ruas? Pembagian gitu ya. Jadi ini boleh kita tuker ya. Kita mau ke atasin atau kita mau ke bawahin itu bebas ya. Oke? Nah, biar X doang kan berarti si 12-nya kita harus pindahin ya, Felisa ya. Kita pindahin ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri. Berarti dia jadinya 12 dikali sin 72 derajat sama dengan 12 dikali 72. Sama 12-nya udah kita pindahin ke sini ya. Artinya di sebelah kanan tinggal apa doang? X. X doang, betul ya. Jadi 12 dikali sin 72 derajat sama dengan X. Oh iya, aku mau ngasih tahu satu hal penting, Felisa. Jangan kaliin 12 dikali sudut ini. Jangan ya. Oke? Karena ini mereka satu kesatuan. Sin 72 derajat itu suatu nilai. Bisa 1, berapa atau 0, berapa gitu ya. Jadi jangan jangan di kaliin. Oh, ini ada 72, ini ada 12, kamu kaliin. Itu salah ya. Oke? Pasti ngapain? Nah, pakai yang tadi kalkulator Felisa yang 72 derajat ini. Karena dia sudut yang sudut yang bukan sudut istimewa ya, bukan sudut istimewa. Jadi mau nggak mau kita harus pakai kalkulator gitu ya. Oke? Karena nanti hasilnya juga pasti koma-komaan, koma-koma yang yang acak-acakan angkanya ya, gitu. Oke? Jadi kita gunakan kalkulator, nulisnya gini ya, 12
dikali sin 72 ya. 72 derajat gitu. Jadinya ini 3,04 ya. Cuman ambil 3 nomor doang. Ya biasanya 3 nomor di belakang ya biasanya ya. Boleh rata-rata ya, rata-rata 3 nomor di belakang gitu ya. Oke? Oke. Ya. Jadi 12 dikali sin 72 derajat itu tadi 3,045 ya. 3x, maka x sama dengan 3,045 cm gitu. Oke? Paham ya? Hmm. Oh, ini harus dalam derajat ya. Bentar. 12 dikali sin 72 derajat di sini di mana? Derajat. Oh ya. Dua belas dikali sin 72 derajat. Ini ya. 11 ya. Mana nih? Sebelas koma 413 ya. Di situ ya tertulis 11,413. 11,413 cm gitu ya. Jadi ini harus pakai kalkulator ya. Karena kalau kamu lihat tadi kan komanya banyak ya. Gitu. Iya. Tapi nanti ke depannya ada sudut yang nggak perlu kita gunakan kalkulator, Felisa. Ya. Misalkan sin 30 derajat itu nggak perlu kita gunakan kalkulator. Karena nilainya itu sudah pasti setengah akar 2. Gitu ya. Setengah sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya ya. Tapi itu nanti ya. Kalau misalkan pas udah SMA gitu ya. Kalau sekarang pakai kalkulator dulu ya. Karena ini sudutnya juga emang harus pakai kalkulator gitu ya, Felisa ya. Oke. Oke. Jadi di sini jawabannya 11,4 ya. 12 dikali sin 72 derajat gitu. Oke. Terus yang B ya. Yang B. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada diketahui si depan dan miringnya, yang ditanyain miring berarti kita gunakan sin ya. Gitu. Kalau yang ini gimana? Apa yang diketahui di sini? Bagian ini sama ini. Yang 5 cm sama Y cm itu apanya segitiga? Pertama yang Y cm dulu deh. Ini bagian apa? Depan. Bagian depan Y cm ini? Bagian miring. Miring, betul ya. Miring. Terus yang 5 cm apanya sudut alfa ini? Ini aku tulis sudut theta lah ya. Dia depan ya. Depan. Depan. Apa yang kita gunakan ketika depan ya? Ketika diketahui miring dan depan. Depan dan miring. Apa yang kita gunakan? Cos, sin, atau tangan? Kalau depan dan miring. Apa ya? Demi apa ya? Ya. Kalau cos kan sami ya.
Osami, tan desa. Kalau demi berarti Ini sin ya. san. Sin demi kan ya? Sin. Sin demi. Berarti kita menggunakan Menggunakan yang demi tadi yaitu sinus ya. oh, Oke. Jadi sin demi, os, sami, sami tan, sampai desa. desa ya, gitu. Jadi yang ada depan dan miring kita gunakan yang mana? D Ya. dan mi. Desa. D sama mi berarti menggunakan yang mana? Sin, kos, atau tangan? Sin. Betul, sin ya. Kalau sin artinya depan per miring ya. Depan per miring. Gitu ya. Oke. Ini sin alpha ya, sin sudut alpha misalkan. Sin alpha. Nah, berarti sin berapa di situ derajatnya? Sin? Sin. Derajatnya? Salah, bukan apa, theta. Sin theta. Berapa derajat? 37. 37 derajat. Artinya kita tulis di sini sin 37 derajat. Kita ganti tetanya menjadi 30 derajat. Terus kita ganti depannya. Berapa yang diketahui depannya? Untuk depannya 5 5 cm ya. Per miringnya. Miringnya yaitu per y. per Y gitu ya. Per Y cm ya. Nah, kita mau mencari Y-nya ya, Felisa ya. Nah, berarti caranya gini. Kalau tadi kan berarti ini kita Y-nya pindahin ke sini ya, Felisa ya. Y-nya kita pindahin ke sini menjadi apa? Asalnya pembagian di bawah dikatasin menjadi Jadi perkalian. perkalian. Berarti Y dikali dengan apa? Dikali dengan sin Sin 37 derajat 37 derajat sama dengan sama dengan 5 ya, gitu. Nah, kalau kita mau mencari Y-nya doang, berarti kita harus ngapusin yang mana? 5 sin. Kalau betul, sin-nya kita harus pindahin ya berarti ya. Kita Iya. pindahin biar nanti si sebelah kirinya kan tinggal Y ya. Karena kita mau mencari Y-nya doang, ya. Kalau mau pindahin asalnya perkalian di sini kita pindahin ke bawah menjadi apa? Sisinya. Yang asalnya perkalian kita pindahin ke kanan menjadi per, betul ya. Pembagian. Berarti Y sama dengan apa, Felisa? 5 dibagi 37 derajat. betul, dibagi sinnya jangan lupa ya. Sin 37 derajat. Gitu. Ya udah. Kalau udah kayak gini kan tinggal kita gunakan kalkulator ya. 5 dibagi sin 37 derajat ya. Oke. Ini 5 dibagi sin 37 derajat. 5 dibagi sin 37 derajat. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. 0,602 ya. 0,602. 0,602. 0,602 gitu ya. Benar nggak? Wah, beda 5 per sin 37 derajat. Baik, kita tulis ulang. 5 per atau 5 dibagi sin 37 derajat.
Oh, nggak bisa ya? Nggak ngedukung. Intinya nanti kalau misalkan kamu kalkulatorin, kalau udah punya kalkulator saintifiknya, ya udah kamu tinggal masukin 5 dibagi sin 37 derajat. Yang hasilnya di situ 8,31 ya. Di buku ini ya. Gitu. Oke? Mm-mm. Paham ya Felisa ya? Iya. Oke. Oke. Gitu. Itu menggunakan rasio sin ya. Sekarang kita coba masuk ke yang bagian bawah ya. Oh, ini contoh ya. Find the value. Oh ya, Felisa udah punya kalkulatornya belum? Belum. Di HP misalkan. Nggak Megang. tahu. Nggak tahu Hmm, gimana. kalkulatornya tapi ada. Enggak. Enggak ya? Oke. Kita coba ya. Yang nomor A. Kalau yang A ini gimana berarti? Identifikasi apa dulu, Felisa? Kalau dilihat dari gambar ini. Eh, depan miring. Ya, Ada depan sama depan miring. sama miring. Miringnya yang mana? Yang eh, yang 11 C. 11 itu miring. Yang depan berarti X ya? Ini Iya. depan. Kita gunakan apa kalau ada depan dan miring? Kan Kalau ada demi. sindeni. Betul. Berarti menggunakan yang sin ya. Iya. Berarti menggunakan sin ya. Sin demi. Kita tulis sin. Sin alfa sama dengan depan per miring. Kita tinggal masukin Felicia. Alpanya berapa, depannya berapa, miringnya berapa ya. Iya. Sin. Sorry. Berarti sin berapa? Kita tulis derajatnya. Sin Sin. Sin. derajatnya. Derajatnya ditulis berapa di soal itu? 30. 30. Berarti 30 sin derajat 30 derajat sama dengan apa? sama dengan X X per per 11. 11 ya. Nah, kita mau mencari apa di sini? Nilai si X-nya ya. Kalau kita mau mencari X-nya, si yang 11-nya yang kita apakan? Pindah Pindahin ke sebelah kiri. Menjadi apa berarti 11-nya? perkalian. Perkalian. Jadinya 11 dikali sin 30 derajat ya. Ya. Sama dengan X ya berarti ya. Atau X sama dengan 11 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Nah, aku mau bilang sin 30 derajat ini menarik, Felisa. Ya, karena kita apa ya? Dia merupakan sudut istimewa, ya. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Istimewa. Jadi kalau misalkan ada sudut istimewa, kita nggak perlu mencari atau kita nggak perlu menggunakan kalkulator gitu ya. Sudut istimewa itu ini ya, Felisa ya. Sudut istimewa di mana ya? Di selanjutnya lah ya. Jadi gini, aku bikin tabelnya dulu aja ya. Iya.
Tadi pulangnya jam berapa berarti Felisa? Tadi sih jam 4, Hmm, 10. 4.10. Jam 4. Sampai rumahnya 4.30. 4.30 ya. Berarti 20 menit ya perjalanan ya. Iya, Jalan kaki atau dijemput? dijemput. Oh, dijemput. Oke ya. Oke. Udah kelihatan tabelnya? Iya. Oke. Di sini jangan pusing dulu ya. Jadi intinya ada 5 sudut istimewa. Sudut istimewa. Ada apa aja di situ? 5 sudutnya. Ada Pertama ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. betul. Itu adalah sudut istimewa ya. Nah, sudut istimewa di sini sebenarnya penjelasannya panjang. Cuman untuk nilainya sendiri, pertama kalau sin 0 derajat itu nilainya 0 ya, nilainya 0. Sin 30 derajat ini 0 ya. 0. Sin 30 derajat dia setengah ya, setengah. Sin 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Setengah akar 2. Sin 60 derajat dia setengah akar 3. Setengah akar 3. Lalu sin 90 derajat dia nilainya 1 ya. 1 gitu. Nah, mungkin Felisa bingung. Gimana cara ngafalin angka-angka seperti ini ya? Nah, sebenarnya ada polanya di sini Felisa ya kalau kamu lihat. Di sini kan ada akar 3, akar 2. Di sini sebenarnya ada akar 1 ya. Di sini akar 1, di sebelahnya lagi berarti akar 0 ya. Akar 0 gitu ya. Terus di sini setengah ya. Ini juga sebenarnya setengah. Setengah akar 0. Setengah akar 0. Nah, sebenarnya di sini juga ngikutin pola. Dia sebenarnya bukan 1. Maksudnya bukan ini kalau misalkan kita ganti nilai satunya, dia itu setengah akar berapa berarti kalau kita ikutin polanya? Ini akar 0, akar 1, akar 2, akar 3. Berarti setengah akar 4. akar 4, betul ya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu ya. Setengah dikali akar 0, dia berapa? Akar 0 berapa, Felisa? 0. 0, betul ya. Setengah dikalikan 0 5. kali 0, sesuatu kalau dikali 0, misalkan 5 dikali 0. Setengah kali 0. 0. Jadi ini nilainya berapa jadinya? 0 gitu ya. Oke? Karena Iya. tadi setengah dikali 0 ya 0 gitu ya. Terus yang ini. Kenapa tadi kan tadi cuma setengah doang ya? Kenapa akar satunya nggak ikut, Felisa? Akar 1 berapa? Akar 1. 1. 1, betul ya. Akar 1 tetap 1 ya. Jadi kalau misalkan setengah dikali 1, setengah kali 1 ngaruh nggak dikali 1? Setengah dikali 1. Enggak. Nggak ngaruh. Karena jawabannya tetap setengah ya. Jadi mau 200 atau 1000, 1000 dikalikan 1 tetap berapa coba? Kalau dikali 1 tetap 1000 ya. 2000 dikali 1 2.000 dikali tetap 2000. Berarti setengah dikali 1 setengah kali 1 hmm? maksudnya
Kalau dikali 1 kayak yang tadi dia nggak berubah nilainya ya, Felisa ya. 2.000 dikali 1 tetap 2.000. 3.000 dikali 1 tetap 3.000. 5 dikali 1 tetap 5 ya. Setengah dikali 1 tetap setengah nggak? Iya. Iya, tetap setengah ya. Makanya di sini bisa kita hilangin gitu ya. Oke. Terus ini tetap setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Masih ingat nggak tadi aku sebelumnya nulisnya berapa? Sebelum ada ini nilainya. 1 ya? Iya. Kenapa berubah menjadi 1? Kalau Felisa lihat di sini akar 4 punya nilai nggak akar 4? Perkalian kembar berapa? Artinya ya, perkalian kembar berapa yang hasilnya 4? 2 angka kembar yang kalau dikalikan itu hasilnya 4. Angka apa? Angka kalinya 4. Angka 2. kembar, betul ya. Kalau dikali itu sama dengan 4. Berarti 2. Berarti akar 4 berapa? Yang tadi, yaitu 2 ya. 2. Dikali 2. Ada yang bisa coret nggak? Setengah kali 2. 2 sama 2 ya. Jadi tinggal sisa 1 ini doang ya. Oke. Jadi makanya tadi sin 90 derajat itu sama dengan berapa? 1. Gitu ya Felisa ya. Gitu. Jadi kalau ditanya sin 45 derajat berapa? 40 derajat 2. Sin 45 derajat. Di sini berapa? Sin 45 derajat setengah. Setengah 2. Betul. Setengah akar 2 ya. 45 derajat gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang cos itu tinggal dibalik aja ya Felisa ya. Dibalik aja arahnya dari sin ya. Misalkan berarti kita mulai dari 1, terus nanti setengah akar 3, setengah akar 2 dan seterusnya ya. Berarti cos 0 derajat berapa? Kalau kita putar arahnya dari sin 0 derajat. Dia kebalikannya sin ya. Jadi tinggal diputar balik arah. Nilainya 1 ya, gitu. Intinya muter mulai dari sini ke 0 ya. Jadi kayak muter balik istilahnya ya, Felisa ya. 1 berarti sin 0 derajat itu 1. Cos 30 derajat. Tadi kan 0 derajat ini ya. Berarti yang 30 derajat yang ini ya. Setengah akar 3, Felisa ya. Oke. Setengah akar 3. Terus yang 45 derajat setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Kalau yang cos 30 derajat cos 60 derajat itu sama aja kayak yang ini yaitu Ini setengah. terbalik ya. Ya, muter balik ya. Jadi arahnya tuh tinggal dibalik aja Felisa ya. Jadi ini 1 setengah akar 3 itu dari sini, setengah akar 2 dari sini, setengah dari sini. Berarti yang ini berapa? Bagian sini. Nilainya. Itu 0. 0, betul ya. Jadi yang cos 90 derajat itu 0 ya. Oke? Oke. Kira-kira gitu ya. Untuk yang tangan itu didapat dari pembagian antara sin dibagi cos. Cuman mungkin terlalu banyak ya. Jadi aku batasin sampai sini dulu ya. Yang sin sampai cos aja dulu ya.
Oke, Felisa? Oke. Oke ya. Nah, dari sini kita udah bakal dapet jawaban nilai dari sin 30 derajat. Tadi kan aku sudah sempat bahas ya kalau soal ini tuh termasuk sudut istimewa ya. Karena ada sudut yang istimewa. Sudut apa itu? Berapa? Sudut 30 derajat. Ya. Kalau tadi kan sudutnya aneh-aneh ya, Felisa ya. Ada yang 37 lah, ada yang 72 lah. Itu nggak istimewa, makanya kita nggak bisa hitung. Jadi harus pakai kalkulator. Tapi kalau 30 derajat, dia termasuk sudut istimewa bukan? Iya. Iya, betul ya. Sekarang pertanyaannya, sin 30 derajat berapa nilainya? Kalau dari tabel ini. 1/2. Betul, 1/2 ya. 1/2. Gitu. Oke? Jadi sin 30 derajat itu 1/2. Ya udah, kita boleh ganti nggak sin 30 derajat ini menjadi 1/2, Felisa? Boleh nggak diganti jadi 1/2? Boleh. Boleh. Jadi 11 dikali apa? Dikali setengah gitu ya. Maka X-nya jadi berapa? 11 kali setengah. 11 bagi 2. 11 bagi 2. Ini gampang ya kalau kalkulator ya. 11 bagi 2 itu 5, 5,5. ya. Coba kita cek ya. 11 salah. 11 dikali 5 11 dibagi 2 ya. Bagi 2. 5,5 ya. Gitu. Oke? Oke. Oh, ini degree ya. Degree. Nah, kita hitung ya. 11 dikali sin 30 derajat. Sama nggak? Dari kalkulatornya? Sama ya. Jadi kalau misalkan Felisa lihat di sini, 11 dikali sin 30 derajat, itu nilainya ternyata 5,5 ya. Gitu. Kita dapetin 5,5 ini, sebenarnya tadi nggak perlu kalkulator ya. Tinggal 11 dibagi 2, kita udah dapet 5,5. Kita butuh kalkulator nggak tadi? Buat nyari sin 30 derajatnya. Berarti nggak perlu ya. Karena udah jelas dia termasuk sudut istimewa yang bisa kita hitung gitu, Felisa ya. Oke? Ya. Inilah yang aku maksud ketika kita bisa aja ngitung nggak perlu pakai kalkulator kalau dia sudutnya istimewa. Tapi kalau misalkan di luar sudut istimewa itu kita gunakan apa berarti? Misalkan yang aneh-aneh ini 30 derajat, 72 derajat. Kita gunakan apa berarti? Kalau udah kayak gini? Menggunakan Kalkulator. Kalkulator ya. Kalkulator saintifik gitu. Oke? Paham ya? Oke. Kita ke yang B ya berarti ya. Yang B. Oke. Yang B ini apa yang diketahui di sini, Felisa? Yang Y cm ini apanya? Itu samping. Samping ini sebenarnya sampingnya itu yang ini, Felisa. Ya. Karena kan ini si siku-sikunya di sini ya. Artinya sampingnya itu yang sebelah sini sebenarnya, ya. Oke. Karena kalau ini samping, mana miringnya yang terpanjang? Bukan yang ini ya. Bukan yang ini miringnya ya. Yang paling panjang tuh yang ini, Felisa. Oke? Walaupun kelihatannya kayak ini bagian miring ya, tapi itu sebenarnya bukan. Ini justru sisi
tegaknya ya. Kenapa dia disebut sisi tegak? Yang bagian ini? Karena dia berpatokan sama apa? Sudut apa? Sudut siku-siku. Makanya dia termasuk sisi yang tegaknya ya. Kalau yang di luar sisi tegak disebut sisi miring. Artinya yang sentimeter ini bukan samping ya Felisa ya, tapi miring gitu ya. Oke. Nah, makanya tadi aku sempat bilang ya, suka ketukar antara samping dan miring. Ya, intinya yang miring itu yang bagian terpanjang, sisi samping itu bagian yang pendeknya. Bukan pendeknya sih, sisi tegaknya gitu ya. Oke? Oke. Nah, berarti yang ini apa dong, Felisa? Kalau Iya. dilihat dari sudutnya, dia tuh termasuk apanya? 8,7. Depan. Depan, berarti dia depan ya. Apa yang kita gunakan ketika ada depan dan miring? Kalau ada depan dan miring? Sin, betul ya. Berarti sin sama dengan? Sin alpha Sin sama dengan apa? sama dengan Sin tadi demi ya. Berarti depan miring. per miring ya. Kita masukin angka-angkanya. Sin alpha. Alpanya berapa? Alpanya 6 6, 7 derajat ya. Sama dengan depan per miring. Depannya depannya 8.7. 8,7 per miring. Miringnya yaitu Miringnya Y, betul ya. Kita mau mencari nilai apa di sini? nilai Y. Artinya Y-nya kita pindahkan ke sini ya. Menjadi perkalian ya. Terus yang sin 67 derajat kita pindahkan ke bawah ya. Jadi boleh kita tulis berarti jadinya apa? Y sama dengan 8,7 sama dengan 8,7 per sin 67 derajat. 67 derajat gitu ya. Jadi si Y-nya kita pindahin ke atas, sin-nya kita pindahin ke bawah. Boleh kan kayak gitu ya? Langsung ya? Iya. Jadi ya udah kita tinggal hitung aja. Nah, ini sudut istimewa bukan, Felisa? 67 derajatnya. Iya. Bukan. Ya. Yang istimewa itu 60 derajat, tapi ini 67 ya. Jadi ini bukan sudut istimewa. Berarti kita mau gak mau gunakan apa berarti di sini, Felisa? Menggunakan kalkulator ya. Menggunakan kalkulator. Karena di situ bukan sudut istimewa. Berarti ini kita tulis 8,7 dibagi sin berapa? 67 ya. Iya. Ini jawabannya 9,451 ya. 9,451. Itu ya. 9,451. 451 cm gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang Y-nya, Y cm ini adalah 9,451 cm. Oke, Felisa? Oke. Paham ya? Gitu. Ada yang mau tanyain? Enggak. Enggak ya? Oke. Gitu. Kita lanjut ke yang ini ya. Tadi menggunakan sin ya. Sekarang using cosinus ratio ya. Kita lihat.
In segitiga X, Y, Z, sudut Z 90 degree. Diberikan sudut X-nya 55 derajat dan XZ-nya 12 meter. Hitung panjang dari XY. XY itu berarti yang miring ya. Ini yang ditanyain ya. Ini Iya. berapa ya? Oke. Berarti kita apa aja yang kita tahu di sini ya, Felisa? Yang Misalkan X ya. eh, 12 meter ini apanya? Dilihat dari sudutnya ya. Fokus ke sudutnya. Kira-kira 12 ini apanya dari sudut? Depannya, miringnya, atau sampingnya? yang baseline 55 itu. Betul. Itu 12 itu apanya? mirip Miring. 12 ini samping. samping. Betul ya. Berarti kita tulis samping. Ya. Kalau X-nya ini apanya berarti? Kalau X-nya itu miring. Miring ya. Ini miringnya. Ya. X di sini beda sama yang di sini ya. Anggap aja ini beda ya. Berarti ini miringnya. Nah, sekarang Felisa, kalau misalkan ada samping, ada miring, apa yang kita gunakan? Berarti. Samping sama miring. Sami. Kalau sami berarti kita gunakan Yes. cos, betul ya. Cos. Cos itu adalah samping per miring ya. Sapermi. Kita masukkan sudutnya. Kita masukkan sudutnya, cosnya berapa? Berarti cos ada di sini loh. Cos berapa derajat? cos 55 Cos 55 derajat sama dengan sama dengan 12 per 12 per X. X. Betul ya. Yang kita mau cari adalah ini ya, X-nya ini ya. Oke. Iya. Berarti kita apakan, Felisa, untuk mencari X-nya? X-nya kita pindahkan ke kiri dulu. Terus cos 55 derajat kita pindahkan ke bawah ya. Ini X-nya kan jadi perkalian ya, Felisa ya. Ini jadi perkalian X-nya. Cos 55-nya juga perkalian. Berarti boleh kita pindahin ke bawah gitu. Jadi ini boleh kita tuker ya. Antara cos 55 derajat dengan X-nya ya. Ini boleh kita tukar. Jadinya X sama dengan apa? X sama dengan? Dengan X sama dengan 55 derajat. Oh, terbalik. 12 dulu. 12 12 per per 55. Cos 55 derajat gitu ya. Maka X-nya kita tinggal dia sudut istimewa bukan, Felisa? Enggak ya? Iya. Loh. Enggak ya. Karena dia 55 derajat itu enggak ada di sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu ada di 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan apa namanya 55 derajat itu bukan sudut istimewa. Kalau bukan sudut istimewa berarti gak mau gimana? Berarti Felisa. Kalau pakai kalkulator ya. Berarti kita gunakan kalkulator. Di situ 12 dibagi cos 55 ya. Hasilnya adalah 20,921. 20,921. 921 gitu ya. Oke? Sama nggak? Iya.
Sama ya. Jadi sama-sama 20,921 meter ya di situ ya berarti ya. Satuannya meter gitu ya. Oke? Paham ya? Oke. Hmm, gitu. Ada yang mau ditanyakan, Faisa? Enggak. Nah, ya. Oke. Coba. Felisa ada lagi megang buku sama pulpen? Enggak. Hmm. Apa? Enggak. Oh, enggak. Oke ya. Ini langsung aku bahas aja berarti ya. Hmm. Oke. Di sini ini kita langsung lihat gambarnya aja ya. Di sini apa yang apa nih? Cari panjang XY. Panjang XY. Ini ya berarti ya. Ini kita misalin X. Panjang XY itu kan berarti yang bawah ini ya. Elisa ya. Panjang XY. Nah, sekarang kita lihat Felisa. Di sini apa aja yang diketahui dulu? Itu yang samping sama Samping dan depan. Mi miring. miring, betul ya. Samping dan miring. Sampingnya yang mana berarti? Samping yang 4,9. Betul. Berarti miringnya yang X ya. Miring Mm-mm. Apa yang kita gunakan ketika ada samping dan miring, Felisa? Sin, cos, atau tan? Kalau ada sami. sin Sin demi. cos sami Mm-mm. sami. Berarti cos ya. Berarti kita gunakan cos di situ ya. Artinya cos alpha yang sama dengan samping per miring ya. Samping per miring. Karena cos sami. Berarti cos samping per miring ya. Samping per miring. Kita masukin cos berapa derajat berarti ya, Felisa? Cos Hmm? cos Cos 58 derajat ya. Sama dengan sama dengan 4,9 4,9 per per X ya. Artinya X sama dengan berapa, Felisa? X sama dengan 4,9 per cos 58 derajat ya. Cos 58 derajat. Maka X sama dengan kita gunakan kalkulator ya berarti ya. Karena di situ bukan sudut istimewa ya. Kita gunakan berarti 4,9 dibagi cos 58 ya. Berapa berarti? 9,246 ya. 9,246 dalam satuan meter ya. Meter gitu ya. Oke, Felisa? Paham ya? Iya. Jadi panjang dari miringnya ini X-nya itu sama dengan 9,246 meter. Gitu ya. Oke, paham ya Felisa ya? Iya. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Given sudut B 47 derajat. Find length panjang dari BC-nya ya. Panjang dari BC. Panjang dari BC berarti yang
bawah ini ya. Ini kita sebut aja X ya. X. Ya. Nah, sekarang apa yang diketahui di situ, Felisa? Eh, um, Hmm? samping Samping sama dan miring. miring ya. Yang mana samping, yang mana miring? X sama 8. Hmm. X-nya itu samping, Iya, 18-nya miring. miring ya, betul. Ininya miring. Nah, berarti apa namanya? Kita gunakan apa kalau ada samping dan miring? Samping. Eh, Hmm? sam, Sami, sam, kalau sami, eh, hmm, eh, lupa. Ah, lupa. oke. Pertama sin. Sin demi ya. Oh iya, Sin demi ya. Demi, Sin demi lalu Demi, cos Sam, sami tan dan desa. tan desa. Betul ya. Tan desa. Nah, berarti kita gunakan yang mana? Kalau ada samping dan miring. Kalau ada sami Tani, dari sini tersebut. berarti cos ya. Betul. Berarti kita gunakan cos alfa yang sama dengan samping per miring ya. Samping per miring. Berarti cos berapa di sini, Felisa? Cos Cos 47 7 derajat sama dengan sama dengan sa- X X per per 18. 18 ya. Oke. X per 18. Berarti kalau kita mau mencari X-nya doang, Felisa. Gimana? Apa yang kita lakukan biar ada X-nya doang? Pindahin 18 18-nya ke kiri menjadi menjadi perkalian perkalian. Berarti 18 dikali cos 47 derajat 47 derajat sama dengan dengan X. X ya. Gitu. Sama dengan X. Nah, berarti X kita carinya kayak gini kan ya? Kita hitung menggunakan kalkulator atau kita udah tahu? Ini sudut istimewa bukan? 47. Bukan. Kan ya? Jadi kita harus gunakan kalkulator ya. 18 dikali cos 47. Jawabannya 12,275 ya. 12,275. Maka X sama dengan 12,275 dalam satuan meter ya di soal ya. Meter gitu ya. Jadi yang di sini X-nya itu udah tahu kita ya berapa? Jawabannya adalah 12,275 meter ya. 12,275 meter gitu. Oke, Felisa? Oke. Itu ya nomor 2 gitu. Oke. Lumayan itu ya. Berat ya berarti ya. Apa Iya. untuk trigonometri ya?
emang berat kalau yang di bagian sin, cos, dan tangan. Sebenarnya aku mau bilang, ini pertama kali aku pelajarin itu pas kelas 11 SMA, Felisa. Gitu. Hmm, Mm-mm. Jadi aku sebenarnya sempat kaget pas lihat, oh udah dari kelas 8 SMP ya, Felisa ya? iya. Mm-mm. Gitu. Wajar ya, Felisa ya, kalau kamu ngerasa materi ini lumayan berat. Karena ini emang Hmm. emang materi SMA biasanya ya, gitu. Oh, Oke? oke. Mm-mm. Oke, tapi ada yang bingung nggak, Felisa? Enggak sih. Ya, oke. Kita ke selanjutnya ya, yang ini ya. Tadi using sin, cos, kita using tangen rasio ya, gitu. Hmm. Oke. In PQR, R 90 degree, given that P ini 42 derajat ya, dan PR 15 cm. Disuruh hitung panjang dari QR. Ya, panjang QR. Panjang QR kita misalkan yang ini ya. Panjangnya misalkan X ya. Ini kita misalkan panjangnya X. Apa yang bisa kita tahu dari sini, Lisa? Hmm, itu depannya X, Depannya X, berarti X-nya depan. sampingnya 15. Betul, berarti ini samping ya. Samping. Apa yang kita gunakan ketika ada depan dan samping? Desa. Tan. Kita gunakan apa? Tangan, betul ya. Jadi kita gunakan tan untuk desa ya. Hmm, Tan alpha sama dengan apa? tan. Perbandingan desa. Berarti Per- apa dulu berarti? so- Desa D depan. D per D persa. persa ya. Depan per samping gitu ya. Berarti tan berapa derajat di situ? Tan. Alpanya 42 42 derajat sama dengan sama dengan depannya yang di situ per X 15. per 15 ya. Per 15. Kita mau mencari apanya di sini? Nilai dari Nilai dari X. X. Artinya apa yang kita lakukan? Pindahin 15. 15-nya kita pindahin ke Plus depan. depannya menjadi perkalian ya. Berarti ini 15 dikali tangan 42 derajat ya. Sama dengan apa? Sama dengan ini apa? X. X ya, gitu. 42 derajat termasuk sudut istimewa bukan? 42 derajat. Enggak. Enggak ya. Jadi mau gak mau menggunakan apa berarti? Kalkulator. Kalkulator. Artinya kita tulis di kalkulator apa? Kita tulisnya apa? Di kalkulatornya? Ini apa? 15 kali 15 kali tan tangan 40 42 derajat. derajat ya. Kadang ada yang harus tulis derajatnya, ada yang nggak perlu ya. Kalau di sini nggak perlu pakai derajat ya, kalau di kalkulator di sini ya.
Jadi ini kita langsung sama dengan. Berapa berarti X-nya? Panjangnya? X-nya A 13,65. Betul, 13,506 ya. X sama dengan 13,506. 506 apa? 506. Satuannya? Hah? Satuan ininya, panjangnya. Menggunakan apa di sini? Sentimeter. Sentimeter. Berarti 13,506 sentimeter. Gitu ya. Oke. Jadi kita udah tahu ya panjang ini ke sini. Panjangnya adalah 13,506 sentimeter. Gitu ya. Oke. Sama nggak? Berapa di sini jawabannya? Di solusinya? 13,5. 5 ya. Sama ya. Sama jawaban di sini ya. Di kalkulator. Gitu. Oke, Felisa. Iya. Itu apa namanya? Jadi caranya itu selalu seperti itu ya. Kita lihat dulu mana apa identifikasi dulu yang diketahui itu apa? Apakah dia samping, miring, atau depan? Baru kita cari hubungannya. Kita mau gunakan apa nih kalau misalkan ada samping dan depan? Ya berarti kita gunakan tangan gitu. Kalau di situ diketahuinya samping dan miring, kita menggunakan apa berarti kalau ada samping dan miring? Sami berarti. Kalau sami, Sami. 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 kos. Berarti kita gunakan kos ya. Gitu. Iya. Oke, Felisa? Oke. Paham ya? Kita coba lihat nomor ini ya. Yang soal selanjutnya. Given that sudut P itu 53 derajat. Oh ya, sebenarnya kalau misalkan kita... Oh, enggak, Deng. Kita lanjut ya. Kalau sudut P-nya 53 derajat dan PR-nya 20 cm, cari panjang QR-nya. Cari panjang Q ke R. Ya, Q ke R ini berarti yang ini ya. Kita misalkan mereka ini kita misalkan X ya, Felisa ya. Kita misalin X. Nah, berarti apa yang kita tahu di sini, Felisa? Sisinya. Depan sama samping. Depan sama samping. Mana depan, mana samping? X. 20. Depan X, Samping. depan X, samping 20. 20 ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan apa kalau ada D, sa. D dan sa. Tan. Tan, betul. Karena tan desa ya. Berarti kita gunakan tan ya. Tan alfa sama dengan apa berarti? Perbandingannya? Sama dengan depan sama samping. Depan sama sampingnya. Kita masukin aja ya. Ya. Berarti tan berapa derajat? Tan 53 derajat. 53 derajat. Sama dengan? Sama dengan X per X 20. per 20 ya. X per 20. Berarti untuk mencari si X-nya gimana, Farisa? Ini apa? Dipindahin Betul. Yang yang 20. 20 ya, kita pindahin ke kiri ya.
Gitu. Ya. Berarti ini 20 dikali tan 53 derajat. Ya, sama dengan apa? Sama dengan X. X, betul ya. Nah, udah gitu apa di sini? Eh, 53. Hmm, Oh, ini kita tinggal dimasukin ke kalkulator. betul, masukin aja ke kalkulator. 20 dikali tan 53 derajat ya. Kita tulis ya berarti ya di kalkulator. 20 kali tangan 53 sama dengan ya. Ya udah ini nilainya ya. Berapa? Iya. Oh, 35,2. Koma 22 ya, betul. Koma 220 ya. Gitu. Jadi nilai X sama dengan 3 berapa tadi? 35,22 ya. 35,220. Dalam satuan apa? Di soal cm. satuannya adalah cm ya. Jadi 35,220 cm ya. Centimeter. Jadi panjang si depan ini kita udah tahu jawabannya adalah ini panjangnya 35,220 cm gitu ya. Oke. Jadi ini 20 cm, yang ini 35,220 cm. Ya. Paham ya Felisa ya? Iya. Hmm? Oke, gitu ya. Pak, saya ke toilet dulu ya. Boleh? Oke.
Udah baik kan? Udah Kak. Oh, udah. Oke. Hmm. Bentar ya. Ya. Oke. Jadi tadi ya X-nya itu 35,220 cm ya. Ya. Gitu. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Di segitiga ini si sudut X-nya 35 derajat, YZ-nya itu 12 cm dan cari panjang untuk XZ ya. XZ ini berarti yang ini ya. Ini kita misalin X ya. X. Apa yang diketahui di sini, Felisa? Yang samping Hmm? samping sama depan. Samping sama depan. Sampingnya yang mana berarti? Yang X. Sampingnya yang X. Depannya ya 12 ya. 12. 12. Berarti ini gimana? Kalau ada depan dan samping. Menggunakan Hmm. Hmm. desa. Kalau desa, Desa. betul. Tan ya. Berarti menggunakan tangan ya. Tangan Oh. alfa sama dengan apa berarti? Tangan alfa? Alpha itu dengan depan sama samping. Depan sama samping. Depan per samping ya. Ya. Per samping gitu ya. Kita masukin ya nilainya ya. Berarti tan berapa? Tangan 35 35 ya. 35 derajat sama dengan 12 12 X. per X ya. Kalau kita mau mencari X-nya, gimana? Berarti X sama dengan X sama dengan 12 ini apa? Per? Per tan 35. per tan 35 ya. Per tangan 35 derajat ya. 35 derajat. Udah gini gimana?
Bisa nggak kita, ini termasuk sudut istimewa bukan? 35 derajat. Berarti Enggak. bukan. Artinya apa kalau bukan termasuk sudut istimewa, Felisa? Ini harus dipakai kalkulator. Betul ya. Harus menggunakan kalkulator ya. Berarti ini kita tulisnya 12 dibagi ya. Dibagi tangan 35 ya. Tangan 35. Berapa jadinya? 17 koma ya. 17 koma 137 ya. 13 koma 137. Dalam satuan sentimeter ya berarti ya. Iya. Sentimeter gitu ya. Oke, Felisa? Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi masih ingat gak berarti kalau ada segitiga siku-siku dengan perbandingannya itu misalkan ini X, ini Y, ini X, ini Z, maka apa aja yang bisa kita tahu dari sini, Felisa? Ini alfanya ya. Ini alfanya. Berarti mana yang depan, mana yang miring, mana yang samping? Yang depan itu ini apa? Y. Betul. Y-nya itu depan. Terus apa lagi? Yang miring itu Z. Yang miring itu Z ya. Betul. Iya. Z itu miring. Terus X-nya berarti? Terus X-nya berarti samping. Samping, betul ya. Jadi jelas ya. Ada samping, ada miring, ada depan ya. Depan itu maksudnya itu depan sudut alfanya. Terus samping itu artinya samping sudut alfanya. Miring itu ya berarti bagian sisi miring dari segitiga siku-sikunya ya. Oke? Gitu. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perbandingan 3 trigonometri. Apa aja? Masih ingat 3-tiganya? Yang mana? Yang konsep utamanya, yang tiga kata itu, sin. Terus apa lagi tadi? Sin ya. Sin itu berarti apa perbandingannya? Sin Demi. sin demi, betul. Berarti artinya apa? Kalau demi, D-nya itu apa? Mi-nya apa? D-nya itu depan. Depan Miring. per miring ya. Jadi sin itu adalah depan per miring ya. Per miring. Gitu. Lanjut, kalau setelah sin apa berarti? Setelah sin itu apa? Sin Cos. cos, betul ya. Setelah sin itu cos. Cos itu apa berarti? Cos itu Perbandingan antara cos. sin demi cos
Sami. Sa Sami. Sami, Apa ya? betul ya. Kos sami ya. Kos itu Mm-mm. sami, berarti sapermi. Yang panjangnya itu apa? Sami itu Sami samping miring. samping per miring ya, gitu. Samping per miring. Miring. Terakhir apa? Oh, Dari T, tan tan, betul ya. Kepanjangannya itu tangan ya biasanya ya. desa. Tan itu apa berarti? Tan desa. Tan desa, betul ya. Kenapa putus ya? Bentar. Tan itu tadi apa? D? D Tan per desa. sa ya, betul. Hmm. Kepanjangannya gimana berarti? D-nya apa? Sa-nya apa? D itu Depan depan samping. per samping ya. Gitu ya Felisa ya. Samping. Oke. Samping. Oke, gitu. Jadi inilah apa? Sebuah prinsip dari trigonometri ya. Dia lebih kompleks ya. Kalau dibandingkan sama kemarin apa? Pitagoras ya. Iya. Pitagoras. Kalau Pitagoras kan dia mengenalnya angka ya. Felisa ya. Iya. Angka misalkan 3, sisi depannya 4, terus maka sisi miringnya 5. Terus kalau salah satu sisinya 5, berarti apa? 13 dan 17 ya. Gitu. Iya. Terus kalau misalkan apa? Kalau 5 ya. Kalau misalkan 8 berarti sisi satunya 24, sisi miringnya 25 dan seterusnya ya. Kalau ini kita udah lebih dalam lagi ya tentang segitiga siku-siku. Kita ada mengenal sudut ya. Kalau di Pitagoras mengenal sudut nggak berarti? Yang Pitagoras kemarin. Sudut Iya. 37 derajat, sudut 50 derajat. Kalau Pitagoras yang kemarin waktu awal-awal. Sebenarnya nggak ada ya Pitagoras tuh ya. Baru di trigonometri kita ada tambahan sudutnya ya. Gitu. Ada sudut, ada sisi gitu. Oke? Paham ya? Paham. Gitu. Oke. Ini mentoknya sampai sini si babnya atau ada lagi, Felisa? Nggak tahu. Ntar soalnya yang Felisa kirim tuh sampai halaman 67. Kalau Felisa lihat, nanti kalau misalnya Felisa lihat ada apa namanya? Ada tambahan lagi si halaman depannya, boleh fotoin ya nanti ya. Oke. Gitu. Oke. Gitu. Ada yang ditanyain nggak, Felisa? Enggak. Nah, ya. Gitu. Tadi matematikanya berarti berapa jam itu matematikanya di sekolah? Biasanya sih 1 jam full itu 40 menit. Terus biasanya 2 jam full. Berarti 80 menit, sejam 20 menit berarti ya? Iya. Oke. Lumayan bentar ya berarti ya, sejam 20 menit ya. Itu kan ya. Oke ya. Oke, Felisa. Oke. Oh, berarti bukan bab baru ya? Belum bab baru ya? Belum ya? Oke. Mungkin nanti kalau misalkan itu kita bahas halaman selanjutnya.
Terus Iya. ini aku udah siapin sih kalau misalkan nanti misalkan nanti udah habis ya babnya ya misalkan ya. Ini aku tambah Iya. alat tambahan nanti ya. Gitu. Oke. Oke. Makasih ya Felisa ya. Iya. Oke, dadah Felisa. Oke. Dadah Kak. Makasih. Sama-sama.